Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan ini kita lanjutkan untuk membaca kitab Adabul Mufrad, kitab yang berkaitan dengan adab ataupun akhlak bagi setiap individu muslim yang telah disusun oleh Imam Al-Bukhari. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan terakhir kita telah membacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua kita masih hidup. Sehingga timbul pertanyaan, bagaimana ketika orang tua kita telah mati ataupun telah meninggal? Apakah kita masih bisa berbakti kepada keduanya ataupun sudah terputus bakti seorang anak untuk orang tuanya? Maka Imam Al-Bukhari menuliskan bab birrul walidain ba'da mautihima. Bab berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua setelah keduanya meninggal. Sampai orang tua kita sudah meninggal, itu tidak putus bakti seorang anak untuk mereka. Tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Usaid ibni Ali ibni Ubaid, dari ayahnya beliau mendengar Aba Usaid yuhaddits al-qaum. Beliau mendengar Abul Usaid menceritakan ataupun menyampaikan kepada orang-orang, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami sedang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, maka berkata seseorang kepada Nabi, ya Rasulullah, hal baqiya man abarra abawai syai'un ba'da mautihima abarruhuma. Apakah ada sesuatu yang tersisa untuk kami berbakti kepada kedua orang tua kami setelah keduanya meninggal? Pemandangna yang jidda pubut, sehingga itu bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am arba'u khisal. Iya, ada 4 perkara yang dapat dilakukan oleh si anak bentuk bakti kepada kedua orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Lalu Rasulullah mengatakan, ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma. Itu doa untuk keduanya dan memohon ampun untuk keduanya. Ini yang pertama, itu mendoakan orang tua yang telah meninggal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keduanya. Ini masih bisa dilakukan oleh si anak ketika orang tuanya telah meninggal, dan itu bentuk bakti seorang anak untuk kedua orang tuanya. Kemudian wa infazu ahdihima, itu menunaikan janji-janji yang telah diucapkan oleh orang tua. Apa mandang gepegat janji le orang syik, terutama masalah hibah, wakaf yang telah diucapkan oleh orang tua, itu dilakukan, disampaikan. Hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang cukup sayang, pemunduran akhlak, pemunduran
pengamalan terhadap agama, ya, ata yang kagewaka le orang syik nyo orangnya berlomba-lomba si anak itu menarik kembali wakaf orang tuanya. Ya, nyen masjid-masjid ya, itu harus berhati-hatilah kita sampaikan dalam tanda kutip. Ya, mengenai wakaf-wakaf yang telah diwakafkan dahulu itu diikrarkan kembali wakaf itu. Ya, untuk menutupi celah sehingga anak hari ini ataupun para pemuda hari ini ataupun anak dari seorang orang tua hari ini dia tidak mengambil lagi wakaf yang telah diwakafkan oleh orang tuanya dahulu. Ya, tapi ya, di Pesangan Selatan sampai payah den Dinas Syariat, payah den Mandum untuk selesaikan wakaf yang kala gewaka ke masjid dicabut kembali oleh anaknya. Maka masjid ataupun badan yang menerima wakaf itu membuat ikrar wakaf, ya, supaya pengesahan wakaf dan tidak bisa dicabut kembali oleh anaknya. Dan cukup banyak hari ini seorang anak itu menyembunyikan wasiat yang disampaikan oleh orang tuanya. Ya, demi je gecok harta, gepusom wasiat-wasiat yang telah diwasiatkan oleh orang tuanya. Itu tidak disampaikan wasiat-wasiat yang telah diwasiatkan oleh orang tuanya. Padahal bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa infadhu ahdihima. Itu dia menunaikan janji-janji yang telah dibuat oleh orang tuanya. Wa ikramu sadiqihima, memuliakan kerabat orang tuanya. Ya, berbuat baik terhadap teman dari orang tua kita yang telah meninggal. Maka dikatakan walaupun ya sedikit perselisihan dalam sanad hadis tersebut, itu satu riwayat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal wudda yatawaras. Sesungguhnya kebaikan itu dia akan turun temurun. Dia akan menjadi seperti warisan dari harta. Yang orang syik tanya zaman gemengan dengan saudara orang, maka tanya sebagai anak tamengan dengan ngoknyan dan tamengan dengan anak ngoknyan. Dia turun temurun kebaikan tersebut. Mungkin yang orang syik tanya zaman mantang gepubut lagi kan, tetapi tingkat orangnya tanya mungkin bahkan ngen saudara saboh ni mantang karab hana muturi. Bedaan dengan ngen dari ayah tanya. Yang ngen saudara saboh ni karab hana daduri. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bentuk seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya itu dia memuliakan kerabat ataupun teman dari ayahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang keempat, wasilatur rahim allati la rahimalaka illa min kibalihima. Itu menyambung tali silaturahim. Ya, rahim dari ayah tayo, dari pak nik tayo, yaitu kita harus menyambungnya kembali. So, apa tayo, anak apa, pak nik, adik pak nik, abang pak nik, itu seluruhnya adalah rahim kita yang kita harus menyambung tali silaturahim dengannya. Ya, hanjit bengih dengan keluarga. Nanti akan kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, bagaimanapun keburukan yang dilakukan oleh keluarga, kita tetap diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada mereka yang masih satu tali rahim dengan kita. Kemudian di dalam hadis setelahnya, ya, dalam hadis Abi Hurairah, beliau menyebutkan turfa'u lil maiti ba'da mautihi darajatahu. Ya, pada hari kiamat si mayit yang telah meninggal dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, maka dia mengatakan ay Rabb ayu syai'in hadhihi, wahai Tuhanku dari mana aku mendapati posisi ini. Ya, si orang yang akan meninggal
bagi hitung di kehidupan dunia, dia tidak melakukan kebaikan yang banyak, tetapi di sisi Allah, Allah angkat derajatnya itu sangat tinggi. Maka dia heran, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, dari mana aku mendapati posisi ini? Maka dikatakan kepadanya, waladuka istaghfaralak. Itu anakmu, dia memohon ampun untukmu. Ya, derajat oleh Allah karena ampunan yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala oleh anaknya. Makanya para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, seorang anak itu dia harus selalu merutinkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya. Ya, baik orang tuanya masih hidup ataupun orang tuanya telah meninggal. Dan yang saya dapat ingat, kaedah berbuat baik kepada orang tua, setuha apapun tanya uronyo, posisinya adalah seorang anak. Ya, dum ekle ka cucu tanya tetap posisinya anak bagi orang tua kita. Maka harus merutinkan doa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Kemudian dalam hadis lainnya, ya, kunna inda Abi Hurairah lailah, suatu malam kami bersama Abi Hurairah, beliau mengatakan, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa limastaghfara lahumah. Qala Muhammad, fa nahnu nastaghfir lahumma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Ya, suatu hari Abi Hurairah mengatakan, ya Allah, ampunilah Abi Hurairah dan ampunilah ibu Abi Hurairah dan ampunilah orang-orang yang memohon ampun untuk keduanya. Ya, untuk memohon ampun untuk Abi Hurairah, memohon ampun untuk ibu Abi Hurairah, maka Abi Hurairah mendoakan orang tersebut diberi ampunan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Muhammad mengatakan, fa nahnu nastaghfiru lahuma. Itu Muhammad ibni Sirin. Ibni Sirin beliau mengatakan, dan kami selalu memohon ampun untuk keduanya. Itu memohon ampun untuk Abi Hurairah, memohon ampun untuk ibu Abi Hurairah, sehingga kami termasuk ke dalam orang-orang yang didoakan oleh Abi Hurairah. Ya, karena Abi Hurairah gemudoa tabi ke mak ke, kemudian yang diharapkan kaum muslimin itu mendoakan dirinya dan mendoakan ibunya, maka beliau pun mendoakan orang-orang yang mendoakan ibunya dan mendoakan dirinya. Maka Muhammad ibni Sirin, beliau tidak pernah lupa untuk selalu mendoakan Abi Hurairah dan mendoakan ibu Abi Hurairah, ya, untuk merempak doa Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari golongan sahabat adalah Abi Hurairah, orang yang cukup baik, ahli sufah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebaikan untuk mereka. Ada kemungkinan doa Abi Hurairah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammad ibni Sirin, beliau menginginkan dia termasuk ke dalam orang yang didoakan oleh Abi Hurairah. Maka beliau Ibnu Sirin itu selalu merutinkan doa juga untuk mendoakan Abi Hurairah dan ibu beliau. Kemudian di dalam hadis Abi Hurairah yang lainnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal 'abd in qata'a anhu amaluhu illa min thalath. Kalau seorang anak Adam itu meninggal, maka seluruh amalannya itu akan terputus kecuali 3 perkara. Sedekatin jariyah, yang pertama adalah sedekah yang mengalir. Ya, sedekah yang mengalir ini para ahli hadis mengatakan adalah wakaf. Ya, kan sedekah biasa. Ya, sedekah yang mengalir itu wakaf. Karena wakaf itu telah ditetapkan di dalam syariat, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibah, dan tidak boleh dihadiahkan. Dia akan kekal bentuknya. Maka dia akan terus mengalir sampai
sampai hari kiamat. Maka para ulama kita mengingatkan, ya, semiskin apapun kita, sekurang apapun harta kita, itu harus tetap memiliki wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemantang kita wakaf. Penting daya benar wakaf. Karena wakaf itu akan kekal sampai hari kiamat. Pahalanya itu akan terus mengalir. Tapi hadiah biasa yang kita berikan, ya, itu tidak sama kedudukannya dengan wakaf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seluruh amalan anak Adam itu terputus, yang tersisa salah satunya adalah wakaf. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bisa diambil manfaat oleh orang lain. Ya, ini orang Syiah yang mereka itu akan selalu bisa mendapati ilmu yang bermanfaat dari anak-anak mereka. Getim orang Syiah. Ya, paling kurang ke pernah mantang Fatihah ke anak ke, yang sampai melinggai di sembahyang dibaca Al-Fatihah nyan pahala ke ngoknyan. Nah, demam Al-Fatihah orangnya payah ke pernah legop saking sibuk dak tanya dalik dunia. Alih ba nyan payah ke pernah legop. Handa teme pernah kerod. Karena kesibukan kita untuk dunia kita. Tabah kesempatan paling besar diberikan oleh Allah itu kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak dayo imurno Al-Fatihah dibaca setiap salat, kemudian jid di pernogo belum, maka kita akan terus mendapati kebaikan darinya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan waladin salihin yad'u lahu. Itu anak yang soleh yang dia mendoakan orang tuanya. Maka ini para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kebaikan-kebaikan yang dapat dilakukan oleh seorang anak untuk orang tuanya. Itu dia mendoakan orang tuanya, melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang tuanya. Hadis ini juga dijadikan hujjah oleh sebagian para ulama dengan mengatakan bahwasanya ketika seorang anak Adam itu meninggal, maka dia tidak bisa diberikan pahala lainnya kecuali hanya 3 yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Maka hana hadiah pahala, ya, bagi orang yang berpegang berhujjah dengan hadis ini dan mereka mengatakan tidak ada sama sekali hadiah pahala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hadiah pahala kepada mayit yang telah meninggal, para ulama kita itu berikhtilaf pendapat ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, mereka yang berpegang dengan hadis ini juga keumuman ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah mengatakan bahwasanya manusia itu hanya mendapati illa masa'a, apa yang telah ia usahakan di kehidupan dunia. Ya, kelompok yang berpegang dengan ayat ini juga dengan hadis ini, maka mereka mengatakan tidak ada kebaikan yang dapat dihadiahkan bagi orang yang telah meninggal. Kemudian kelompok yang kedua mengatakan ada hadiah pahala di dalam syariat yang bisa dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal. Mereka membedakan di antara amal maliyah dengan amal badaniyah. Ya, dibedakan. Nah, amal maliyah yang berkaitan dengan harta, ada amal yang berkaitan dengan badan. Amal yang berkaitan dengan harta itu sampai kepada si mayit. Yang pertama sedekah, kemudian kita niatkan dengan sedekahnya, ya Allah, dikirim pahala untuk orang tuaku yang telah meninggal, misalkan. Itu sampai kepada mayit. Nah, ini yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i, juga pendapat dalam mazhab Maliki. Kemudian yang ketiga, itu seluruh kebaikan itu dapat dihadiahkan pahala kepada si mayit. Ya, baik maliyah berkaitan dengan ibadah harta ataupun berkaitan dengan ibadah badan.
Ya, ini mungkin yang dipopulerkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, masyhur dalam mazhab Ahmad. Kemudian Syekh Utsaimin juga berpendapat demikian. Seluruh ibadah itu dapat dihadiahkan pahala kepada si mayit. Maka Imam Al-Bukhari beliau meriwayatkan hadis setelahnya, yaitu dari Ibni Abbas, sesungguhnya seorang laki-laki itu mengatakan, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat walam tusi. Sesungguhnya ibuku itu meninggal dan dia tidak mewasiatkan apa-apa. Afayanfa'uha an atasaddaqa anha. Apakah bermanfaat ketika aku bersedekah atas namanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Bermanfaat untuk orang yang telah meninggal apabila kita bersedekah kemudian mengirimkan pahala untuk orang yang telah meninggal. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan hujjah dalam mazhab Syafi'i. Ini adalah berkaitan dengan ibadah harta, maka ibadah harta sampai kepada si mayit. Ya, sedekah, wakaf, kemudian kurban, kemudian berhaji, itu dari seluruh ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta, maka bisa disedekahkan pahalanya dan pahalanya sampai ke mayit. Ya, Ibnu Taimiyah bukan tidak memiliki dalil ketika beliau mengatakan seluruh ibadah. Karena ketika seorang wanita, dalam riwayat seorang laki-laki juga datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang ibunya yang memiliki hutang puasa. Apakah dia boleh berpuasa untuk ibunya ataupun tidak? Rasulullah SAW mengatakan hutang kepada Allah itu lebih berhak engkau bayar. Maka dijadikan hujjah bahwasanya puasa adalah ibadah badaniyah dan itu bisa diberikan pahala untuk orang yang telah meninggal. Itu bab khilaf di antara para ulama. Tapi syahid di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang dilakukan oleh anak kemudian dia meniatkan untuk orang tuanya, maka kebaikan tersebut akan sampai pahalanya kepada orang tuanya walaupun orang tuanya itu telah meninggal. Kemudian di dalam bab setelahnya tubabu birri mangkana yasiluhu abu. Itu bab berbuat baik kepada orang yang dahulu orang tuanya itu berbuat baik untuknya. Yang menyambung kebaikan yang dikubut oleh orang syik tanya, ya kita sambung kebaikan tersebut. Untuk siapa orang tua kita berbuat baik, maka kita juga akan berbuat baik untuk mereka dan untuk keturunan dari orang yang berbuat baik dengan orang tua kita. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdullah ibni Dinar, ini asar dari Ibni Umar. Beliau menyebutkan marra a'rabi fi safarin fakana Abul A'rabi sadikan li Umar radhiyallahu an. Ya, ketika Ibnu Umar itu berpergian, beliau bertemu dengan seorang laki-laki, seorang Arab Badui. Dahulu ayah dari Arab Badui itu adalah temannya Umar ibn Khattab, ayah beliau. Ya, terus ada gejak kelidai ngoknya Abdullah ibni Umar merempuk sidra Badui, yang Badui ini ayahnya dahulu adalah temannya Umar ibn Khattab. Maka kemudian beliau ditanyakan oleh Arabi tersebut, oleh Badui tersebut, alasta ibna fulan, bukankah engkau anaknya Umar ibn Khattab? Maka Abdullah ibni Umar mengatakan iya. Fa amara lahu ibnu Umar bihimarin kana yastaqim. Ya, kemudian Abdullah ibni Umar memerintahkan Arab Badui itu untuk naik di belakang beliau. Ya, gebi tunggangan oleh Abdullah ibni Umar. Wa naza'a imamatahu ar-ra'sihi fa'atah. Kemudian beliau melepaskan serban beliau dan beliau memberikan untuk Badui tersebut gebi hadiah. Maka dikatakan oleh orang-orang yang bersama Abdullah ibni Umar,
amma yakfihi dirhaman. Untuk apa engkau lakukan ini, wahai Ibni Umar? Engkau cukup memberikan untuk badui tersebut hanya 2 dirham. Jo 2 dirham ge berangkat jengoknya. Hana payah ya pegat kebaikan lagi yang hari ni peik dilikat unta, nejuk imamah serbanmu untuknya. Itu tidak perlu engkau lakukan. Tapi dia hanya membutuhkan 2 dirham. Maka dikatakan oleh Abdullah ibni Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfad wudda abika. Itu engkau harus menjaga orang yang orang tuamu dahulu berbuat baik untuknya. Ngen ayah dayo yang dijaga abak dayo sebagai anak untuk tetap berbuat baik kepada teman dari orang tua kita. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqta'hu fayudfa Allahu nuraka. Kalian tidak boleh memutuskan hubungan dengan teman ayah kalian, ataupun Allah Subhanahu wa taala memadamkan cahayanya dari kalian. Tapi cahaya Allah adalah hidayah. Orang yang memutuskan hubungan yang orang tuanya dahulu berbuat baik untuk orang itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan cahaya darinya. Ya hana gibi hidayah li Allah Subhanahu wa taala. Makanya syariat para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syariat yang melawan dengan adab ataupun melawan dengan kebiasaan masyarakat, maka kita tetap berpegang kepada syariat. Ya misalkan orangnya kebiasaan masyarakat dayo yang ngan urang tuha hanjit pegah haba, ngan urang tuha bejiu. Nya kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, dan itu berlawanan dengan syariat. Syariat itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua yang dia dahulu adalah teman dari ayah kita. Anjir pemalai-malai ro ngan urang tuha hana pegah haba ngan urang tuha merumpak ngan urang tuha geseh jalan lain. Hana giyu di dalam syariat sampai seperti itu. Walaupun mungkin kebiasaan di tengah-tengah masyarakat yang hana geperemun urang tuha hana peremun anak mit hana peremun urang tuha. Tapi syariat kita memerintahkan yang lain, maka yang kita ikuti adalah apa yang sesuai dengan syariat. Nah, maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang perkara yang berat sebenarnya. Ya mehana da bubut pegadah cahaya li Allah Subhanahu wa taala. Hanadih takalan cahaya. Ketika kita tidak memiliki cahaya Allah, tidak memiliki hidayah, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan. Dan tujuan kita adalah untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat. Kemudian dalam riwayat lainnya juga dari Ibni Umar, ini juga diceritakan kepada kita oleh Abdullah ibni Dinar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innal abaral bir an yasilur rajul ahla wudda abihi. Sesungguhnya bentuk kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu dia menyambung tali silaturahim ataupun menyambung kebaikan untuk keluarga dari teman ayahnya. Ya kan ngen ayahnya yang mantap. Anak ngoknya ya kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Ini menginginkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak dipadamkan dari kita. Maka ini para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang sangat besar di dalam syariat kita. Kemudian di dalam bab setelahnya itu tidak menamakan orang tua ataupun tidak memanggil orang tua dengan namanya. Wala yajlis qablahu, itu tidak duduk sebelum orang tua kita duduk. Wala yamshi amamahu, dan tidak berjalan di depan orang tua. Ini adab. Mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab ini, itu menjadi perselisihan para ulama, tapi jumhur para ulama itu mensahihkan hadis ini, yaitu hadis dari Abi Hurairah, absara rajulaini faqala li ahadihima ma hadza minka.
Ya, ada seorang yang berjalan di depan orang tuanya, lalu Abi Hurairah mengatakan kepadanya, apa yang engkau lakukan ini? Ya, awai ngoyan jak iku dibandingkan urang si. Pada geduk ke beda, awai ngoyan bedah gejak iku urang si mandang geduk. Adapun pada truk bak sabah tempat gejak dua, anak dengan ayah, awai geduk anak bak tempat duduk, baru kemudian ayahnya duduk. Itu dilihat oleh Abi Hurairah. Maka Abi Hurairah mengatakan, apa ini yang engkau lakukan? Dan siapa orang yang bersamamu ini? Dia mengatakan, ini adalah ayahku. Maka Abi Hurairah mengatakan, la tusammihi bismihi. Itu engkau tidak boleh menyebut dengan namanya. Menyanyian ayah, maka hanjit aku so-nya tabuhnan sakanan ayah dan Abdul Rahman, nyo Abdul Rahman hanjit. Ya, tetap memberi kunyah, ini ayahku Abdul Rahman. Nah, ini bentuk adab seorang anak kepada orang tua. Itu dia tidak langsung menyebutkan nama ayahnya secara langsung. Wala tamshi amamahu, dan engkau tidak boleh berjalan di depannya. Wala tajlis qablahu, dan engkau tidak boleh duduk sebelum dia duduk. Nah, ini adab anak terhadap orang tuanya. Itu orang tua yang masih hidup. Kemudian Imam Al-Bukhari yang menuliskan bab wujub silaturahim. Itu bab wajib silaturahim. Ya, bunuh hanya sebatas kepada urang si. Ya, silaturahim itu menyambung tali silaturahim. Silaturahim ini sangat luas. Yang satu rahim dengan kita, ya, dari pak nek dan yang jamun mia manteng daturi manteng saboh garih dengan kita, maka kita harus berbuat baik kepada mereka, dan itu hukumnya adalah wajib. Ya kan sebatas tali silaturahimnya abang dan adik saja kan. Tapi pak nek dan yo, ayah dari pak nek dan yo, adik dari pak nek dan yo, abang dari pak nek dan yo, kemudian sampai teruk wada meyamantan tatupat silsilah garis keturunan, maka kita tetap harus berbuat baik untuk mereka. Nah, mungkin nyo jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang sabo ilmi yang ka kecabut, ya, mungkin kahilang di tengah-tengah kita, yaitu ilmu nasab. Nah, ilmu nasab nyo kara hana daduri le dan yo. Paling daduri ayah dah sagai, adik ayah kadang lameh hana dosonan lom, adik ayah dro ke. Miana 12 dro adik ayah yang kara hana durinan le. Ya so ieu sagai gampung, nyan sagai tinggal genan dro hana dosole. Nah, ini para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk hilangnya satu ilmu yang sangat penting di dalam Islam. Dahulu para ulama kita, para sahabat, kita lihat radhiyallahu anhum ajmain, Abu Bakar As-Siddiq, itu beliau orang yang paling paham tentang nasab. Nyen kan nasab dro gemanteng gafai. Nasab urang-urang Quraisy nya miyahna mohole gijak merempek Abu Bakar untuk bertanya kepada Abu Bakar. Ummuna, anak beliau Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu kita. Itu beliau juga orang yang sangat pakar dalam ilmu nasab. Maka ketika ada perselisihan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasab para nabi, itu seluruhnya merujuk kepada perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mereka gebegah oleh Aisyah, nasab Rasulullah yang disepakati hanya sampai ini, maka seluruh para ahli nasab itu sepakat. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disepakati hanya sampai Adnan, kemudian setelahnya berikhtilaf pendapat. Maka merujuk orang betul-betul paham tentang ilmu nasab, yang mereka bahkan tidak hanya menghafal nasab mereka, tetapi mereka menghafal nasab orang-orang Quraisy. Ya, tanya bedaan nasab orang di samping rumah dia menasab dah nah. Ana dah dupat le. Paling berat tafai pak nek dia sagai dah tersonan. Wadu pak nek nayo kada ana tersonan mendung. Yang hilang ilmu ini. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita diperintahkan untuk berbuat baik
kepada orang yang satu nasab dengan kita. Maka Imam Al-Bukhari menuliskan bab yang sangat penting, yaitu wujubi silaturahim. Itu wajib menyambung tali silaturahim. Dari Kulayb ibni Manfa'ah, beliau mengatakan, berkata kakekku, ya Rasulullah, man abar. Itu kakekku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang aku berbuat baik untuknya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummuka wa abaka wa ukhtuka wa akhaka wa maulaka alladhi yala. Dzaka haqqun wajibun wa rahimun mausulatun. Itu ditanyakan oleh Rasulullah, siapa yang aku berbuat baik? Rasulullah mengatakan, ibumu, ayahmu, saudarimu, saudaramu, maulakal ladzi yala. Itu orang yang engkau merdekakan. Itu maula di dalam bahasa Arabnya. Dzaka haqqun wajibun wa rahimun mausulatun. Nah, itu wajib engkau jaga dan wajib engkau sambung dan wajib engkau berbuat baik untuknya. Di dalam riwayat yang kedua, ketika turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, itu perintah dakwah secara jahar kepada Rasulullah, itu berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan Rasulullah mengatakan, ya Bani Ka'ab ibni Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Dari paling waktu disebut oleh Rasulullah, ya, yaitu Ka'ab ibni Lu'ay. Pak-nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gehoi seluruh keturunan Ka'ab ibni Lu'ay, hendaklah kalian menyelamatkan diri kalian dari api neraka. Wa ya ibni Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai anaknya Abdi Manaf, hendaklah kalian menyelamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Hashim, sampai teruyup, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Fatimah binti Muhammad, anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad, hendaklah engkau menyelamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku laka minallahi syai'an ghaira anna lakum rahiman sa'ablaha bibalaliha. Itu aku tidak akan dapat menyelamatkanmu nanti pada hari kiamat, kecuali kita hanya memiliki tali silaturahim. Yang disampaikan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini syahid menyebutkan kepada kita bahwasanya rahim yang wajib kita sambung tali silaturahim dengannya itu bukan hanya urang yang saboh ayah, saboh mak dengan tanyo, tetapi sampai ke atas urang yang saboh nek dengan tanyo, itu tetap kita melakukan tali silaturahim ataupun menyambung tali silaturahim dengan mereka. Tu wallahu taala alam. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan lainnya, juga masih berkaitan dengan silaturahim. Mungkin ada yang ingin ditambahkan ataupun ingin ditanyakan, kita persilakan insyaallah. Ya. Bagaimana dengan bunyi ayat yang artinya kaum muhazin berdoa kepada kaum Ansar yang telah meninggal, yang telah mendahului mereka? Ya, mandum jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita juga diperintahkan doa yang sama untuk mendoakan orang-orang muslim yang telah meninggal. Mungkin Allah menyinggung dalam surah Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, itu mereka membacakan, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah orang-orang sebelum kami. Dan yang mandum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya baik
ketika dia seorang beriman, orang mukmin, orang muslim, maka kita mendoakan mereka. Doakan orang sahabat zaman itu mereka mendoakan orang-orang yang meninggal sebelum mereka. Yang bentuk kebaikan kita kepada sesama muslim. Sama muslim. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya siapapun kita, siapapun orang tua kita, dan yang menginginkan orang tua kita itu masuk ke dalam surga, diampuni oleh Allah. Begitu juga kita menginginkan kepada saudara kita seorang muslim. Ya, kita tidak beriman salah seorang dari kalian kecuali kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian. Mereka yang perlu merempah ampunan Allah, maka kita juga menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni saudara kita, mengampuni orang-orang muslim yang telah meninggal. Begitu juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hingga 17 Agustus kita terasakan kemerdekaan, kok senang hati itu kemerdeka dari penjajahan. Kita juga menginginkan hal yang sama. Saudara tanya di Palestina juga merasakan kemerdekaan. Ya baik sampai orang muslim dia berbangga, bersenang hati, saudaranya di Palestina itu masih dalam keadaan belum merasakan kemerdekaan. Akibatnya, ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ingatkan. Ya, tanya ada dalam konsep tu kalian saudara tanya dengan saudara tanya yang cuma ditetapkan sebagai dia telah mengucapkan kalimat syahadat. Etnan sebagai. Ya masa ana orang Islam raya bangga ke awak Palestina diserang oleh orang kafir dengan alasan manhaj hana betul ya awak Palestina. Mazhab berbeda dengan tayo. Gure berbeda dengan tayo. Syekh yang diikuti berbeda dengan tayo. Bangga bahari serang ke dia awak Palestina. Yo kan orang muslim lagi yo. Orang muslim itu dia menginginkan kipan tayo bisa merilis badum yang minggu uliket yang dikeluarkan berita oleh TV One. 500,000 warga Palestina hari ini itu dalam keadaan kelaparan. Ya, menyatakan data di pedubit WHO itu 71,000 anak-anak itu malnutrisi akut, kekurangan nutrisi. 70,000. Gimana cara tanya berbahagia dengan saudara kita di Palestina? Karena betul keimanan dayo, dia mantengna rasa bahagia dayo terhadap saudara kita di Palestina. Ya, dayo yang akan merasakan kemerdekaan, kita menginginkan saudara kita juga merasakan hal yang sama sebagaimana kita rasakannya, baru betul keimanan dayo. Begitu juga dengan mendoakan orang mukmin yang telah meninggal. Ya, WHO yang kayak rilis berita ya, sampai Agustusnya 60,000 orang Palestina yang mati. Sekurang puluh sadro titip uro yang kena bunuh oleh Israel. Sekurang puluh sadro titip uro. Ya, bagaimana kita merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan, sedangkan saudara kita itu belum merasakan hal yang sama. Nah, wallahu taala alam. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.